Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang onsite maupun online. Kita ini di sini di mana? Yuk, kita ada Kita lagi di Trenggalek. Di desanya Mbak Abigail. Oh, iya. Lihat sekelilingnya luar biasa. Indonesia ini gemarimpah loh. Nah, ini disediakan makanan Makanan besok. makanan besok. Besok dulu. Makanan khas lebaran. Khas lebaran ini. Nah, bulan ini tema kita adalah humility, kerendahan hati. Kalau orang lain boleh liburan ke mancanegara, kita masuk desa-desa. Subah. Purba memberkati orang desa. Tanda kerendahan hati kita, saya percaya ini akan membawa dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, senang bisa bertemu dengan Anda kembali. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam ibadah. Malam pencurahan Roh Kudus akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei hingga 28 Mei 2023. Setiap pukul 7 sampai 8 malam, Bapak Ibu dapat menghadirinya di gereja. Ibadah doa lawatan hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 pukul 7 malam akan dilayani oleh Bapak Elias Supriyanto. Halo teman-teman, datang yuk ke gereja anak hari Minggu jam 9.30. Jangan lupa sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. Ditunggu ya. God bless you. Shalom teman-teman, buat kalian yang anak muda seperti aku undang kalian untuk ikuti ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Aku undang kalian juga untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom buat adik-adik dan teman-teman yang mau belajar baik drum juga keyboard, bisa langsung hadir setiap hari Minggu selesai pada siang jam 11 sampai jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan juga memberikan persembahan terhadap gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum dan ingin berpartisipasi, bisa mengirimkan melalui rekening yang tertera, yaitu di rekening BCA 6155188018 atas nama Henry atau Yohanes Suwito. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi juga yang di lantai bawah, Shalom. Saya juga mau menyapa jemaat online yang mengikuti secara live streaming pagi hari ini. Kita mau memulai ibadah kita, mari kita mau berdoa sebelum kita memulainya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Jikalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang untuk beribadah, memuji, menyembah namamu. Pimpinlah ibadah kami mulai awal hingga selesainya. Kami rindu
memuliakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap kejadian dalam kehidupan kami yakin Tuhan, pada saat kami boleh menyembah nama-Mu, Allah Roh Kudus memenuhi kami, memberikan kami kekuatan di saat kami lemah, di saat kami sakit. Roh Kudus menjamah dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini, saat kita mau menyembah Tuhan, maka Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus diberikan kepada kita saat kita meminta. Ada firman Tuhan mengatakan, carilah, maka kita akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Pagi hari ini, mari kita datang menyembah Tuhan. Mari kita datang saat Roh Kudus dicurahkan. Saat Yesus sudah kembali ke surga, maka Roh-Nya berkuasa menolong dan memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Mari datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus,
Mari yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Rindu menerima pengurapan yang baru. Yang di lantai bawah juga. Bersama-sama katakan, datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Roh Kudus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ini hamba-Mu, ya Roh Kudus, ini Mari kita menyembah di dalam roh, dalam kebenaran. Saat Roh-Mu dicurahkan Tuhan, kami menantikan pagi hari ini Tuhan. Urapan-Mu bekerja. Saat kami menyembah-Mu, saat kami berserah, kami buka hati kami angkat suara kami memuji-Mu Tuhan. Inalah ya ramala ramala ramu, inalah ramasi, inalah ramaya ramala rasi kini ala ramu. Mari kita sembah Roh Kudus, Dia pribadi yang lembut. Inalah ramasya inalah ramu, inalah ramasi kini ala ramala ramala ya ramala ramala ramu.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Karena Roh, maka kami bisa mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Kami tidak mampu tanpa Roh-Mu Tuhan. Bukan kekuatan kami, namun oleh Roh-Mu Tuhan. Namun karena Roh-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Untuk itu kami bisa mengatakan bersama-sama Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. mari juga yang di lantai bawah angkat tanganmu. Nyatakan Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat dalam hidupmu. Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan,
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Besaran hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Berapa percaya bahwa Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Kita berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan Yesus Raja yang berkuasa dalam hidup kita. Ya Yesus Raja yang berkuasa. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Yesus yang sudah naik ke surga, Dia memerintah sebagai Raja segala raja. Hanya Kau Raja atas segalanya dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Haleluya. Bolehkah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Raja yang hidup, berkuasa. Haleluya. Berapa banyak yang percaya Roh Kudus akan menuntun kita, membawa kita jauh, naik lebih tinggi lagi. Haleluya. Berjalan bersama Tuhan, mempunyai pengalaman yang indah bersama Tuhan.
Bersama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, kita batu kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalamku Tuhan. Haleluya. Mari kaum wanita naikkan pujian bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku, Janji Tuhan terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. ku menantikan-Mu Tuhan setiap hari. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita, membawa kita perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Mari bersama-sama katakan, Terbang tinggi di awan, bersamamu semuanya buka sayap dong, dalam kemuliaan. seperti burung Raja Wali. Sebab firman-Mu Teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalammu Tuhan. Kami aman dalammu Tuhan, di dalammu Tuhan, bukan aman dalammu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu digenapi dalam seluruh kehidupan kami. Apa yang kami imani, apa yang kami pandang mulia, apa yang kami pandang indah di hadapan-Mu, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Menuntun kami, membawa kami, untuk kami boleh terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami sebelum menerima firman-Mu, kami rindu, kami menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya setiap taburan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan kami memberi dengan sukacita, rela hati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan kembali duduk saudara. Saudara bisa persiapkan persembahan kita. Kita akan menabur dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di
sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari jadikan ini doa kita di hadapan Tuhan. Lah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Undang kita berdiri saudara kembali dan siapkan untuk firman Tuhan. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir di rumah-Mu mengucap syukur. Kami semua rindu untuk berubah menjadi seperti Engkau Yesus. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus yang kudus dan dahsyat itu, yang akan merubah seluruh cara hidup kami berpikir, bertindak, berucap. Supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami boleh melakukan banyak pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Seperti yang Tuhan Yesus telah berkorban untuk kami semua. Supaya nama Bapa dimuliakan dan kami semua diberkati.
Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah kami boleh memuji, menyembah Engkau dari awal ibadah ini. Kini tiba saatnya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami semua mau duduk diam di kaki-Mu. Biarlah kami boleh mendapatkan sesuatu yang Engkau akan berikan di dalam roh jiwa kami. Supaya pada saat kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami benar-benar seperti Yesus yang taat setia kepada Bapa, yang taat setia melakukan segala kehendaknya. Ya Roh Kudus, tolong kami. Kami tidak akan pernah mampu tanpa Engkau Roh Kudus. Sertai setiap langkah-langkah kami. Supaya setiap langkah ucapan tindakan kami seperti Yesus yang luar biasa. Berkati semua jemaat yang hadir Tuhan. Berkati semua yang hadir. Ubahkan hati mereka melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan sandaran dan harapan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu mulut ini untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Terima kasih Bapak. Kami tidak lupa, kami kembalikan semua kemuliaan untuk nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang, selamat ibadah. Tuhan memberkati. Tema ibadah kedua ini yaitu di balik semua masalah dan kesulitan ada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Yaitu siapa? Yesus sebagai penebus dan Roh Kudus sebagai penolong dan pengajar. Kalau tadi ibadah pertama saya sampaikan, kalau kita setelah menerima kuasa urapan Roh Allah, Tuhan mau kita semua berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Tidak tinggi hati, tetapi belajar rendah hati, dan berani menyatakan bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Tetapi siang ini kita akan belajar di setiap persoalan yang kita hadapi, kita semua harus percaya. Di dalam semua persoalan masalah yang kita hadapi, Tuhan akan kirimkan penolong. Supaya apa? Supaya kita semua anak-anaknya selalu mendapatkan jalan keluar di setiap persoalan. Dari semuanya itu, kita nanti akan melihat Yesus pun diizinkan oleh Bapaknya ikut bersama-sama menderita. Tetapi melalui penderitaan Yesus, kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan nyatakan. Mari kita masuk di dalam kitab Rut pasal 1. Inilah kenyataan hidup yang akan dialami siapapun, tidak terkecuali orang pilihannya. Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Kita perhatikan. Rut dan Naomi. Ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat yang kelima. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Dari beberapa ayat yang kita baca, kalau di ayat 1 berkata, pada zaman para hakim-hakim memerintah
ada kelaparan di tanah Israel. Kalau saya perhatikan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak hanya pada zaman hakim-hakim, tidak hanya pada zaman sekarang. Ada kesulitan, persoalan, masalah mengenai keuangan dan semua yang berkenaan dengan kehidupan. Tetapi sejak zaman kitab Kejadian sampai Abraham dan lain sebagainya, Ishak dan Yakub, banyak kesulitan, ada banyak kelaparan. Tetapi yang Tuhan mau, dari semua kejadian, kenyataan, kesulitan yang kita hadapi, tidak harus kita melarikan diri. Kalau kita melarikan diri kemanapun, persoalan itu tetap ada. Maka kenyataannya, di saat Elimelek bersama istrinya Naomi dan kedua anaknya, mereka menuju ke suatu tempat yang lain. Dia pikir di sana tidak ada kelaparan. Di sana bebas dari persoalan masalah. Tetapi suatu kenyataan yang ada. Justru di tempat keluar dari Yerusalem, persoalan masalah tetap mengikuti mereka. Bahkan yang Naomi alami, Elimelek suaminya dipanggil pulang. Beruntun gak lama lagi kedua anaknya, Kelion dan Maklon pun dipanggil pulang. Jadi Tuhan mengajak kita. Di saat kita menghadapi persoalan yang Tuhan mau, biarlah kita sujud menyembah. Di dalam penyembahan, di dalam kuasa Roh Allah. Di saat kita menyembah datang pada Tuhan, di saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka akan terjadi revival, maka akan terjadi mujizat, maka akan terjadi semua yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Yang Tuhan mau. Jangan melarikan diri dari persoalan. Saat ini para bisnismen berkata kepada saya, Pak Yosua Hadi, dukung saya doa. Setelah pasca COVID, sampai sekarang belum ada pemulihan yang signifikan. Tetapi saya berkata, justru di dalam persoalan masalah itu mengajak kita untuk harus lebih dekat dengan Tuhan. Setelah kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan dan menyerah dengan kuasa Roh Allah yang dahsyat dan luar biasa itu, saya sampaikan dari mimbar ini, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Di saat anak-anaknya berdoa, Tuhan hadir. Tuhan berfirman, ada 2-3 orang memanggil namaku, aku hadir di tempat ini. Dan mulai hari kemarin Sabtu, di tempat ini sudah diumumkan, ada doa pencurahan Roh Kudus. Ini merupakan satu event yang sangat indah, sangat bagus untuk kita anak-anaknya. Supaya apa? Supaya kita yang sudah menerima baptisan Roh Kudus akan semakin bergairah di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan penuhkan dengan kuasanya lebih lagi. Apalagi kepada yang belum menerima baptisan. Kalau kita hadir, merendahkan diri di hadapan Allah, Tuhan jamah. Saya ingat berapa puluh tahun yang lalu, waktu saya mengikuti kaum muda, waktu itu kaum muda, saya mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus, saya mendapatkan urapan itu sukacita luar biasa. Setiap saat, setiap waktu hati saya berbunga-bunga untuk memuji Allah. Itu yang Tuhan mau. Jangan melarikan diri, tetapi lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, karena Tuhan mau semua jemaat, semua orang yang percaya pada Tuhan akan dipenuhi Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menghadapi kenyataan hidup yang akan datang. Kita ke depan, kita semua sudah sadar dan tahu, ke depan ini keadaan tidak semakin membaik Bapak Ibu. Keadaan semakin sulit, hanya kembali ke kita. Bagaimana cara kita membawa diri, bagaimana cara kita mengikut Tuhan. Mari kita lihat ayat berikutnya. Kita buka di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasal 8. Dari semua kesulitan dan kesusahan yang kita alami, Allah juga izinkan anaknya yang tunggal Yesus alami. Mari kita lihat
ayat 32. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-32. Kita perhatikan Bapak Ibu. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Allah Bapa pun izinkan anaknya yang tunggal Yesus mengalami satu penderitaan dari Taman Getsemani. Bahkan kalau saya boleh berkata, sejak Yesus lahir, dia sudah diintimidasi untuk dibunuh. Mulai dia remaja melayani, dia mulai dikatain, anak tukang kayu, apa hebatnya engkau? Di saat dia sudah dewasa, dia mulai melayani. Bapaknya izinkan dia mengalami satu penderitaan dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapaknya izinkan. Untuk apa? Kita perhatikan ayat tadi ya. Ia, yaitu Bapak yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan Yesus bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Bapak tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Yesus anaknya diizinkan mengalami satu penderitaan bersama-sama kita, ada satu maksud dan tujuan. Kalau Bapak memberikan semua yang terbaik kepada Yesus, apakah Tuhan Bapakmu tidak akan memberikan yang terbaik untuk kita anaknya? Amin. Kita harus percaya, ternyata di dalam segala penderitaan, itu membawa satu hal pelajaran yang luar biasa. Justru di dalam persoalan situasi ekonomi yang sulit, yang saya perhatikan, yang Tuhan mau, dekatkan dirimu lagi dengan Tuhan. Seperti Yesus, waktu menghadapi salib, bagaimana dia berkata, hatiku mau pecah rasanya. Tetapi di saat dia mengalami suatu keadaan yang buruk, dia mengatakan apa? Jadilah kehendakmu Bapa. Tuhan juga mengajar kita, jadilah kehendakmu di dalam keadaan yang sulit yang saya alami. Di saat kita menyerahkan dan menghendaki kehendak Bapa yang jadi, maka saya percaya, apapun yang kalian kerjakan, di usahamu, di tokomu, keuanganmu, kesehatanmu, rumah tanggamu, Tuhan akan pulihkan. Karena kita menyerah pada Tuhan. Di saat kita menyerah, Tuhan baru bisa bekerja. Di saat kita masih ngomong, aku mampu, aku hebat, jangan ngimpi kita akan berhasil. Karena waktu saya merenungkan ayat ini, kenapa ya Bapak, engkau izinkan anakmu menderita yang sedemikian? Ternyata di balik semua penderitaan itu, ada satu tujuan. Tuhan akan Allah akan menyatakan kemuliaannya melalui anaknya Yesus yang harus mati di kayu salib. Dan hari ketiga kita tidak boleh melupakan. Hari ketiga Bapak di surga menyatakan kemuliaan. Hai Yesus anakku, bangkitlah. Di situ terjadi kebangkitan. Demikian juga di saat semua jemaat taat, di saat kalian menghadapi persoalan dan gencatan yang luar biasa, tetapi engkau tetap berkata, Yesus tolong aku akan menyerah kepadamu. Di saat kita menyerah, maka terjadilah pemulihan keuanganmu, maka terjadilah usahamu, maka terjadilah pemulihan kesehatanmu. Berapa banyak yang saya layani, setelah kita menyerah kepada Tuhan, maka Tuhan nyatakan satu hal yang luar biasa. Saya akan berikan satu kesaksian. Selama 2,5 tahun kemarin, saya ini mengalami sakit mah, tapi yang disebut GERD. GERD itu dari tenggorokan ini, saluran tenggorokan sampai lambung, ternyata saluran saya ini terjadi iritasi, luka yang begitu berat. Setiap saya makan, saya kalau mau makan tuh sampai takut.
Karena begitu saya makan, baru 1, 2, sampai 3 sendok. Kalau saya kesedak gitu, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi. Semua makanan yang saya makan dari pagi sampai sore itu, keluar semua, maaf. Setelah itu saya nggak bisa apa-apa. Di sini itu rasanya mau pecah Bapak Ibu, dada saya. Setelah 2 sampai 3 jam, saya baru bisa meneguk air. Di dalam keadaan sedemikian saya ngomong, Tuhan, kalau hambamu ini melayani kemana-mana, kalau hambamu menghadapi sesuatu di mana kita diajak makan, kalau saya mengalami seperti itu, seperti tempo hari Tuhan, itu sangat memalukan Tuhan. Saya merendahkan diri selama 2,5 tahun. Bulan Maret kemarin, tahun 2023, sepulang saya pelayanan dari Jawa Timur, saya pulang, saya ketemu dengan salah satu anggota. Dia mencari sesuatu, saya pesenkan. Lah orang yang ngirim pesanan itu, saya dikasih sampel. Ini saya bukan promosi. Saya dikasih sampel mah untuk khususnya sakit mah yang jenis GERD. Saya tidak tahu. Dan saya tidak berpikir bagaimana cara menyelesaikan keadaan saya yang begitu menyusahkan saya. Tapi karena kita merendahkan diri. Di dalam segala kesulitan kita, kesakitan kita, saya menyerahkan diri. Tuhan ambil alih. Dengan apa? Tuhan kirimkan orang yang memberi saya sampel. Melalui sampel itu, dia berkata, Pak, minum ini. Karena saya mendengar dari beberapa yang saya suplai, dari mah yang jenis seperti Bapak alami, itu nanti sembuh. Saya cuma di dalam hati ngomong, apa ya? Tapi dalam iman saya berkata, amin. Saya percaya karena saya sudah menyerah Tuhan. Waktu saya minum, karena cara minumnya pagi dan malam. Pagi bangun tidur, sebelum minum apa-apa, saya minum 1 sendok madu itu. Malam setelah makan dan mau tidur, saya minum 1 sendok lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Setelah saya minum 3 hari, berarti 6 sendok. GERD saya yang mau kembali itu untuk tumpah, itu sembuh. Lalu saya minum terus, saya tanya anak saya yang buka apotek, saya tanya, kalau Papa minum madu apa boleh? Papa kan tidak punya sakit gula. Boleh Pak, minum terus. Nanti itu membantu dan menerapi lambungmu keseluruhannya. Dan juga untuk kulit sangat bagus, untuk ginjal sangat bagus, dan untuk seluruh organ tubuh sangat bagus karena memang madu itu bagus. Saya minum, puji Tuhan. Di saat saya menyerah tidak bisa berbuat apa-apa, karena banyak obat sudah saya minum. Obat apapun dari dokter itu, yang namanya polisilen itu saya minum sudah puluhan botol. Tidak ada kemajuan. Tetapi kalau Tuhan yang mengirim, apa yang tidak terpikir oleh pikiran saya manusia, saya sembuh dari masa saya beri kemuliaan untuk Tuhan. Maka saya ajak, justru di dalam keadaan yang tidak baik, ada satu tujuan Tuhan untuk kita semua. Belajar menyerah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Di saat kita belajar menyerah dan merendahkan diri di hadapan Allah, seperti Yesus dari Taman Getsemani sampai Bukit Golgota dan mati di liang lahat, dia hanya taat. Jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Berarti dia menyerah. Di saat menyerah, terjadi kebangkitan. Puji Tuhan. Saya ajak semua jemaat di tempat ini menyerah dalam segala hal. Maka seluruh kehidupanmu ke depan akan menjadi luar biasa. Bagian yang kedua, ayat 18, pasal 8 ayat 18. Kita perhatikan, di balik semua penderitaan yang Yesus alami dan kita alami, ada suatu rencana indah yang Allah akan kerjakan. Mari kita tetap taat dan percaya. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18. Mari kita perhatikan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kenapa kita harus belajar menyerah dan merendahkan diri kepada Tuhan? Tuhan menjanjikan satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Sebab Tuhan berkata, kamu semua harus yakin
bahwa penderitaan yang saat ini kita alami tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Yaitu apa? Surga yang mulia. Kalau kita saat ini ada penderitaan, terus mulut ini ngomel. Yang sering saya hadapi dengan jemaat yang saya layani, di saat sakit, aduh ngomelnya nggak karuan. Saya berikan solusi firman Tuhan dan Daniel selalu berkata apa? Tetapi. Saya sampai ngomong, kalau kamu membantah dengan kata tetapi terus, tidak bisa Tuhan bekerja. Betul enggak? Karena kita ngelawan kehendak Tuhan. Karena kita selalu membela diri. Tetapi kalau kita ingat, di dalam Yesus, di saat kita menyerah pada Tuhan, terjadilah mujizat. Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 28 dari Fatsal 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, yaitu dipilih oleh Bapa, dari semula mereka juga ditentukan oleh Bapa dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Yesus anaknya itu menjadi sulung dari antara banyak saudara. Yesus itu saudara sulung kita. Tuhan mau semua jemaat ini menjadi saudara-saudaranya yang bungsu. Kembali ke kita. Mau enggak? Kalau saudara sulung kita ini memiliki pribadi yang luar biasa taat dan selalu rendah hati dan mengasihi Bapak dan semua orang. Mau enggak kita seperti Yesus? Kalau kita mau, tidak ada barang mustahil untuk kita menjadi saudara bungsu Tuhan. Kalau kita menjadi saudara bungsu Tuhan, berarti semua jemaat ini anaknya Bapak di surga. Kalau kita sebagai anak, pasti satu hal, saya akan garis bawahi. Kalian semua mendapat hak waris dari Bapak di surga. Amin. Kalau kita mendapat hak waris dari Bapak di surga, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau doakan, apapun yang engkau lakukan, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya akan ikut bekerja di dalam pekerjaanmu. Kalau Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Nya bekerja di dalam pekerjaanmu, di tokomu, di usahamu, di keuanganmu, di kesehatanmu, di dalam rumah tanggamu, maka semuanya akan menjadi berhasil. Kenapa kita ini tidak mau? Hanya cuma taat, tidak berbantah-bantah. Kemarin saya diajak besuk seorang ibu di daerah Jemur Sari. Dia ini sakit dengan lambungnya tidak pernah kunjung sembuh. Saya tanya, Bu, kenapa? Ya Pak, lambung saya ini tidak pernah sembuh. Dia cerita macam-macam, saya potong. Bu, resepnya hanya satu. Menyerah kepada nama Yesus. Kalau kita menyerah kepada nama Yesus di dalam segala persoalan masalah, berarti kita mematikan pikiran kita untuk khawatir. Jangan kita ini berbantah terus. Kalau kita khawatir, berarti lambung kita mulai mengeluarkan banyak gas. Kalau lambung kita mulai mengeluarkan banyak gas, maka kepala ibu pusing terus, tidak kunjung sembuh. Tetapi, waduh. Saya maklum, beliau sudah usia 82. Saya cuma ngomong, Bu, ayo saya ajak doa. Saya ajak doa untuk taat pada Tuhan dan menyerah pada Tuhan. Setelah berdoa, dia ngomong amin. Nah itu loh Bu. Kalau ibu menjalankan ini, dalam waktu seminggu ke depan, ibu pasti sembuh dari sakit kepala. Dan kalau sakit kepala ibu sudah sembuh karena lambung tidak mengeluarkan gas, maka ibu akan bisa ibadah lagi. Wah, saya mau ibadah. Dia ngomong gitu. Puji Tuhan.
Ibu harus taat. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepadaku. Karena kekhawatiranmu ke depan ini kalau engkau khawatir terus tidak menyelesaikan persoalan. Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Kenapa banyak anak Tuhan sampai hari ini khawatir? Saya tanya, siapa yang khawatir? Kalian semua sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus? Kuasa yang kudus. Kuasa yang luar biasa. Yang dapat mengajar kita. Karena Roh Kudus adalah pengajar dan penolong yang baik. Kalau kita menyerah dan mengandalkan Roh Kudus, apapun yang kita alami, Tuhan akan buat semuanya luar biasa. Setelah saya mengalami kesembuhan dari GERD itu, saya ngomong terima kasih Tuhan. Tapi saya tidak lupa mengatakan, semua menurut waktu Tuhan. 2,5 tahun saya menunggu. Tetapi Tuhan sembuhkan saya, maka tadi saya makan di bawah, saya tidak bingung lagi. Dulu setiap mau makan saya begini, waduh ini cocok nanti saya tumpah. Saya mikir gitu. Tetapi puji Tuhan tadi saya makan bersama Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya makan dengan santainya. Karena Tuhan sembuhkan saya. Tuhan mau sembuhkan jemaat ini. Apapun yang kalian alami, keuanganmu, usahamu, jangan ngomong setelah COVID ini itu, enggak. Bukan kata tetapi lagi. Tetapi kita harus katakan, karena engkau telah mati bersama aku dan engkau bangkit, maka aku pun akan bangkit. Amin. Tuhan akan berkati semua usaha pekerjaanmu. Apapun yang kalian lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Mari kita lihat ayat berikutnya sangat luar biasa. Ayat 30. Satu ayat ini membawa satu arti yang sangat luar biasa. Kita perhatikan ayat 30 dari pasal 8. Dan mereka yang ditentukan Tuhan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita ini bukan pribadi anak yatim piatu. Kita adalah pribadi kekasih-kekasih Tuhan. Kita adalah saudara bungsu dari Yesus dan putra Allah Bapa di surga. Kalau kita dipanggil, bukan sekedar dipanggil menjadi jemaat, bukan sekedar dipanggil untuk melayani Tuhan, tetapi Tuhan panggil kita untuk dibenarkan. Oh, luar biasa. Apa arti dibenarkan? Kalau kita rewind balik, apa sebelum kita sebelum dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan, apa kita ini? Seperti saya kalau mengingat kehidupan saya dulu, waduh saya ini tukang bohongin, tukang melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi waktu Tuhan jamah saya melalui pencurahan Roh Kudus itu, Tuhan rubah hati saya. Dipanggil untuk dibenarkan, dibenarkan untuk dimuliakan. Artinya Tuhan mau mengangkat kalian. Ekonomi yang tidak baik dipulihkan, diberkati. Kesehatan yang tidak baik disembuhkan, dibuat semuanya baik. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Supaya kita semua bisa melayani Tuhan dengan baik. Tidak hanya hamba Tuhan tok yang harus melayani pekerjaan Tuhan. Kalian semua saya berikan satu meterai yang luar biasa. Kalian semua adalah hamba-hamba Tuhan. Saya mengatakan begini, karena saya ingat berapa puluh tahun yang lalu, pada suatu perjalanan bisnis saya, dari Semarang saya menuju Jawa Barat. Sampai di Bandung, saya bangun tidur di hotel, kira-kira jam 6 pagi, mandi-mandi, bersih, siap-siap, jam 7:30 saya berangkat, makan ke satu kafe yang bersih, di Jalan Silebes, Bandung. Setelah keluar dari kafe rumah makan itu, saya dalam keadaan kenyang dan baik-baik saja. Mendadak, Tuhan izinkan saya di tengah lapangan
sepak bola di kota Bandung itu, di tengah-tengah alun-alun itu, mendadak Tuhan izinkan saya tumpah-tumpah. Waktu itu saya belum nambah Tuhan karena saya masih sekuler. Saya sampai kaget, loh saya ini makan apa tadi? Mendadak saya tuh tumpah-tumpah Bapak Ibu. Tuhan, saya ini makan apa? Saya makan di tempat yang bersih, tertutup. Kenapa saat ini saya mengalami tumpah-tumpah seperti ini? Di sini tumpah-tumpah, bawah ini maunya, waduh, bocor. Saya ngomong, Tuhan lindungi aku. Ini saya membawa uang bos sekian. Waktu itu belum ada online, belum ada pengiriman uang secara online melalui bank. Semuanya serba manual. Cari bank pun tidak gampang. Saya waktu itu membawa uang tagihan itu saya bingung dengan nota. Satu koper itu saya bawa, Tuhan lindungi aku. Jangan sampai aku menjadi masalah, karena kalau ini jadi masalah, saya akan menjadi masalah dengan perusahaan di mana saya kerja, Tuhan. Tuhan izinkan saya naik angkot. Saya naik angkot itu sampai, Tuhan lindungi ya koper ini. Padahal saya dalam keadaan seperti itu. Saya menuju satu pabrik supplier kita di Bandung. Saya masuk ke pabrik itu, saya ketemu sama bosnya. Saya langsung titipkan koper itu. Karena saya tahu ini jumlahnya cukup. Akhirnya saya diizinkan masuk ke toilet, permisi. Saya buang air seperti orang muntaber. Seketika itu saya sampai, ada apa? Lah si bos yang punya pabrik tahu saya dalam keadaan gitu, saya dikirim ke rumah sakit Kebonjati. Di saat saya dikirim ke rumah sakit Kebonjati, saya tidak ngerti apa ini yang terjadi. Katanya saya didiagnosa kena muntaber, karena waktu itu di Bandung ada wabah muntaber. Ya dah, saya diam aja. Tetapi aneh, saya kena muntaber, tidak dikasih obat, tidak diinfus. Lu saya tanya, lu dok lah kok saya tidak dikasih obat, tidak dikasih infus. Dokternya tidak ngomong-ngomong tapi pergi. Tapi saya suruh mondok. Ya saya mondok semalam di rumah sakit itu. Tahu-taunya, kenapa saya tadi katakan kalian juga adalah hamba-hamba Tuhan. Karena waktu itu saya juga belum hamba Tuhan. Tuhan temukan saya dengan seorang bapak, yaitu Bapak Kiai besar. Namanya Bapak Haji Sukaisi. Dia punya santri laki perempuan 1000 orang. Waktu itu dia bangun pagi, saya bangun pagi di tempat tidur, dia tanya, nak dari mana? Karena beliau waktu itu jauh lebih tua dari saya. Oh ya, saya dari Semarang. Ada apa Pak? Saya ini Pak Kiai. Oh, saya beri hormat. Terus dia tanya, Pak, Bapak enak, kamu ini agamanya apa? Saya jawab, saya orang Kristen. Wah, kebetulan. Dia ngomong, saya mikir, ada apa ini kebetulan? Siapa menurut kamu seorang Kristen, siapa yang dikorbankan Abraham untuk Allah? Wah, ini saya mikir ini jebak atau gimana? Saya jawab sesuai dengan firman Allah. Kalau menurut tindak laku Abraham, waktu itu dia mau mempersembahkan Ishak anaknya di tempat batu persembahan itu. Tetapi sebelum Abraham mengangkat pisau itu membunuh anaknya Ishak, malaikat Tuhan berteriak, jangan kau apa-apakan anak itu. Waktu Abraham menoleh, Tuhan menyediakan seekor domba. Oh, berarti bukan Ismail. Bukan Pak, maaf ya kalau saya ngiminteri Bapak. Karena dia ngomong Kiai. Apa yang terjadi? Saya setelah berapa tahun, kurang lebih 7 atau 8 tahun kemudian. Saya tidak ngerti semua kejadian itu apa maksudnya Tuhan. Cuma hanya satu yang Tuhan minta. Di saat saya tumpah-tumpah, di saat saya buang air besar seperti itu, dan dengan keadaan yang sangat tidak baik, saya hanya bisa mengucap syukur. Saya waktu itu tidak ngomel. Kenapa Tuhan kau izinkan aku seperti ini, padahal aku anak muda. Saya diam, saya nurut, saya taat. 7 tahun kemudian, saya berkunjung ke seorang hamba Tuhan juga di Semarang, di daerah Wat Gandul. Saya datang ke tempat ibu ini berkesaksian pada saya. Saya kaget. Pak Hadi, kamu kan sering rewa-rewi gini. Oh iya, ada apa Bu?
Kemarin itu waktu saya berkunjung ke saudara saya di salah satu gereja di daerah Kopo. Ada seorang hamba Tuhan yang tadinya Pak Kiai, namanya siapa Bu? Namanya Pak Kiai Haji Sukaisih. Kaget saya. Duh, ini kan nama orang Pak Kiai itu. Saya kaget, saya ngomong, terus gimana Bu? Pak Hadi tahu. Pak Kiai ini membawa 7 saudaranya. Yang Pak Kiai menjadi hamba Tuhan yang saat ini melayani pekerjaan Tuhan di mana-mana. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi jangan kalian minder. Jangan kalian pikir itu pekerjaan tugas hamba Tuhan. Tidak. Tuhan bisa memakai kalian kemanapun dan dimanapun. Waktu saya mendengar itu saya nangis Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sekarang dia mengkristenkan 1000 santri itu menjadi anak Tuhan. Dan di mana-mana dia saat ini melayani ke gereja-gereja di seluruh Indonesia. Saya hanya selalu doa Tuhan berkati hambamu ini dan saudaranya yang 7. Bayangkan, melalui saya alami sesuatu yang tidak enak. Tetapi Tuhan bekerja seperti ayat tadi berkata. Jadi saya berdoa, kalian semua akan dipakai Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Kalau Tuhan memakai kalian di dalam usaha pekerjaanmu, Tuhan juga akan memberkati usaha pekerjaanmu. Rumah tanggamu, apapun yang kalian kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Karena Tuhan punya rencana yang baik di dalam hidup kalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, ajari kami untuk tidak ngomel. Ajari kami di dalam saat kita menghadapi ketidakbaikan. Mungkin situasi ekonomi kita yang buruk, kesehatan kita yang tidak baik, segala sesuatu yang kita alami, semuanya serba tidak baik. Tuhan hanya berkata, jangan ngomel. Percaya saja, aku sedang membentuk kalian menjadi satu pribadi yang akan aku pakai. Pakai semua jemaat ini Tuhan. Dimanapun jemaatmu ada, biarlah banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah melalui jemaat-jemaatmu ini. Mereka yang bisnis boleh kau pakai untuk melalui bisnisnya. Dari mereka yang sebagai ibu rumah tangga, pakai mereka untuk menjadi pribadi menyampaikan firman Tuhan kepada sesama ibu rumah tangga. Kami percaya Tuhan, rencanamu adalah rencana indah bagi setiap orang yang mau percaya dan taat. Ajari kami Roh Kudus untuk taat dan rendah hati. Karena kepada kita semua yang taat dan rendah hati akan mengalami kebangkitan seperti Yesus Putra Allah. Akan mengalami pemulihan di dalam bisnismu, di dalam usahamu, di dalam rumah tanggamu, sampai kesehatanmu pun Tuhan pulihkan. Sampai anak menantu cucumu pun Tuhan akan bertanggung jawab dengan hidupnya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami semua dengan Roh-Mu. Supaya melalui ibadah pencurahan Roh Kudus di tempat ini sampai tanggal 28 nanti, banyak jiwa dipenangkan, bahwa banyak jiwa dipenuhkan lebih sampai meluber. Terima kasih Tuhan. Ajari kami taat, setia, karena semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami kembalikan semua hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Yang percaya diberkati, katakan, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita mengucap syukur. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Hadi. Terima kasih pelayanan, Tuhan memberkati.
Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our Terima kasih Bapa. Sempurnakanlah kiranya ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Hadi dalam setiap pelayanan dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Senantiasa Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dan pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan. Nyatakan Tuhan sehingga banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hari kami boleh mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Oh Tuhan, biar kiranya Tuhan melawat setiap kami, melawat setiap jemaat-Mu, mereka yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Mereka boleh mendapatkan Roh Kudus dan mereka dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera. Apapun masalah yang kami hadapi, kami yakin Tuhan bahwa bersama Yesus kami boleh melihat keajaiban terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian kepadamu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Oh ramataka shikini ala rabala 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 ya rabba shikitaka rabala rabba sande. Kira baraba syataka rabala rabba ya rabba syataka rabala rabba sande. Dan bersama-sama pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami. Mari juga yang ada di lantai bawah, juga yang ibadah live streaming mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tanda bahwa engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kira basyataka rabala rabaya rabasyikini ala rabala rabala rabasyataka rabala rabala rabas. Kira bala rabasyikini rabala rabasyataka rabasande. Bukankah pertolongan daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati anak menantu cucumu, diberkati dalam segala perkara dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa besok malam jam 7 di tempat ini.